مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab kita, yaitu pengajian fikih yang judul bukunya Sulam Taufik, yang mana pada pekan yang lalu sudah dimulai oleh Ustaz Aqsa Muhammad Nawawi. Nah, pembahasan pada minggu yang lalu telah sampai pada waktu sholat subuh. Nah, sekarang saya lanjutkan tentang masih dalam kaitannya dengan pembahasan waktu sholat dan cara menggantinya apabila ada terjadi sesuatu dalam waktu sholat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajibu hadhil furudu al-khamsatu. Dengan demikian wajib bagi orang muslim melaksanakan hazihil furudu, salat yang diperdukan ini, ai al-khamsatu, atau salat 5 waktu, fi awqatiha ala kulli muslimin, pada waktunya, ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap yang beragama Islam. Jadi kulli muslimin itu mencakup apakah itu laki-laki ataupun itu perempuan. Nah, kata awqatiha, dalam waktunya, dilakukan pada waktunya, sudah diterangkan. Contohnya bahwa sholat subuh itu mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Nah, di antara terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari, itulah dikatakan waktu sholat. Apakah itu melaksanakannya di awalnya atau di pertengahan ataupun di akhir waktu? Yang jelasnya masih dalam rentang waktu awal dan akhir. Ai walau fima mado. Nah, ini kata muslimin, ada lagi penjelasannya. Siapa itu orang muslim? Atau ai walau fima mado fayas mulul murtadah. Di sini dijelaskan bahwa disebutkan bahwa yang diwajibkan melakukan sholat fardu 5 waktu adalah orang muslim. Akan tetapi masih ditambah lagi walau fima mado, meskipun orang itu muslimnya pada masa lampau, artinya dia murtad. Nah, jadi bagi orang murtad itu masih ada kewajiban baginya untuk melaksanakan sholat. Jadi ada orang mungkin ya, bagi orang yang murtad itu, dia keluar dari Islam dengan harapan bahwa saya terbebas dari beban itu. Akan tetapi ternyata orang yang pernah menjadi muslim dan keluar dari muslim tetap dia punya beban
untuk menjalankan ibadah sebagaimana orang muslim lainnya. Itu yang harus dipahami ya. Nah, ala kulli muslimin baligin akilin tohirin. Baligin bagi orang laki-laki ditandai dengan berubahnya suara, kemudian mimpi basah. Itu laki-laki, tanda baliknya. Kemudian perempuan ditandai dengan datangnya haid. Itu baliknya perempuan. Akilin. Nah, di sini berakal. Berakal artinya bukan lagi anak kecil, dia dalam keadaan tidak gila, dia dalam keadaan tidak mabuk, dan dia dalam keadaan tidak pingsan. Tohirin. Nah, tohirin ai an haidin au nifasin. Artinya suci dari haid atau nifas. Fayahrumu taqdimuha ala waktiha. Maka diharamkan mendahulukan pelaksanaan sholat itu ala waktiha, dari waktunya. Jangan sampai karena masih kita mau pergi ke suatu tempat, nape masalah wak matu mas sempajan nih, belum masuk waktunya. Nah, pertanyaannya, apakah azan itu pertanda masuk sholat? Bukan juga. Waktu sholat itu tidak mesti ditandai dengan azan. Jangan sampai malelei petugas masjid. Bisa saja. Nah, waktu sholat itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ada batasnya. Nah, kita sendiri yang melihat apakah azan telah berkumandang ataupun belum. Akan tetapi jika ciri-ciri waktu itu sudah masuk, maka boleh kita melaksanakan sholat itu. Akan tetapi sholat itu tidak sah sebelum masuk waktunya, ya. Bal wala tasihhu tilkal furudu, bahkan tidak sah fardu yang dilakukan itu. Wa yahrumu aidan ta'khiruha anhu, dan selanjutnya diharamkan pula ta'khiruha anhu, mengakhirkan sholat itu, artinya keluar dari waktunya. Contoh sholat zuhur, waktunya dari tergelincirnya matahari ke sebelah barat sampai bayangan itu sama panjang dengan bendanya. Nah, ketika kita tidak menjalankan sholat zuhur dalam rentang waktu itu, maka itu dijatuhi haram hukumnya. Wa yahrumu aidan ta'khiruha anhu ai an waqtiha, dari waktunya yang sesungguhnya, li ghairi uzrin, tanpa adanya uzur. Nah, yang dimaksud dengan uzur nanti kita jelaskan. Amma ta'khiru li uzrin fala yahrumu. Nah, adapun mengakhirkannya, keluar dari waktunya maksudnya karena adanya uzur, fala yahrumu, maka tidak diharamkan hal tersebut. Wadzalika, nah wadzalika itu kembali kemana? Kembali kepada uzur. Uzur itu yang mana? Imma linaumin. Apakah uzur itu karena kita tertidur? Iza lam ya'ta'da bihi. Nah, apakah kita tertidur menyengaja untuk meninggalkan sholat? Au nisyanin idza lam yasha an taksirin. Atau nah yang dimaafkan itu tidur yang tidak menyengaja meninggalkan sholat. Au nisyanin, atau lupa melakukan sholat. Biasa orang bisa saja orang lupa karena ada pekerjaan, ada dikira mati nih, lewat nih waktu, saya lupa. Bisa saja seperti itu. Nah, itu namanya lupa. Idza lam yasya an taksirin. Nah, lupa karena bukan faktor kecerobohan. Nah, kita lanjut. Fal wajibu bidukhulil waqti.
apa yang wajib ketika waktu itu masuk? Fal wajibu bidukhulil wakti ahadu amroini, salah satu dari dua persoalan. Imma al fi'lu, apakah kita segera melaksanakan sholat itu? Wa imma al azmu alal fi'li fil wakti, apakah kita berniat untuk melaksanakan sholat itu di dalam rentang waktunya. Jadi ketika masuk waktu, dua yang harus kita lakukan. Apakah segera melakukannya atau kita berniat? Biasa kita lagi sibuk, kita lagi rapat, masuk waktu azan, tapi terlanjur berlangsung. Kalau kita keluar terpotong tinggal sedikit, jadi mungkin kita bisa bergeser 5 menit lah. Kita berniat. Nah, kita berniat di situ bahwa saya akan melaksanakan sholat pada waktunya. Itu yang harus dilakukan. Nah, yang salah itu ketika masuk waktu tidak melaksanakan sholat dan tidak ada niat, tidak ada azam. Itu namanya azam, niat yang kuat untuk melaksanakan ibadah. Yang salah ketika seperti itu. Nah, wala yakfihi al azmu ala mutlaqil fi'li fil khuruji minal ithmi. Nah, akan tetapi tidak mencukupi untuk mengeluarkan seseorang itu dari kategori dosa kalau hanya sekedar berniat. Sekedar berniat saja, tapi nanti sampai akhir waktu dia sempajang. Nah, itu tidak menggugurkan azamnya yang tadi itu, yang harus dilaksanakan salah satu di antara dua, apakah mengerjakan atau berniat. Nah, sekedar azam saja tapi sampai lewat waktu tidak melakukan, berdosa. Oke. Fa illam yaf'al walam ya'zam alal fi'li fil waqti athimun. Nah, apabila seorang muslim itu lam yaf'al, tidak melaksanakan sholat, walam ya'zam alal fi'li, dan tidak meniatkan secara kuat untuk melaksanakan sholat pada waktunya, athimun, maka dia berdosa. Wa amma idza azama ala dzalika thumma mata. Nah, namun apabila seorang muslim itu telah berniat kuat untuk melaksanakan sholat pada waktunya, thumma mata, kemudian mati, meninggal dalam waktu sholat itu, masuk waktu zuhur, tapi dia sudah berniat bahwa saya mau melaksanakan sholat, tapi tiba-tiba dia meninggal. Lam yakun asian, nah dia tidak berdosa. Iza lam yahrujha an waktihal mahdudi. Nah, apabila waktu sholat itu belum sampai pada batas akhirnya. Jadi ketika seseorang, ini versi fikih nak ya, versi fikih, beda dengan versi tasawuf. Kalau versi tasawuf, masuk waktu dan ada kadarnya di situ, Anda sudah bisa berwudu, Anda sudah bisa melaksanakan sholat, dan Anda meninggal, masuk berdosa. Tapi versi fikih sampai akhir waktu, ketika sudah ada azam yang kuat, itu tidak berdosa. Itu versi fikih ya. Wahaza, dan yang demikian ini, malam yahbirhu ma'sumun bimautihi fil wakti. Nah, ini ada pernyataan bahwa hal demikian tidak termasuk dosa bagi orang yang meninggal dan telah berniat dengan kuat untuk melaksanakan sholat pada waktunya, selagi ada pengecualiannya. Malam yahbirhu ma'sumun bimautihi bil wakti. Nah,
apabila tidak pernah ada orang suci yang menyampaikan kepadanya bahwa kau akan mati nanti. Muncul pertanyaan, adakah orang yang bisa mengetahui bahwa kita akan mati? Nah, makanya dikatakan di sini ada kata maksumun. Karena orang-orang yang maksum, orang yang suci hatinya, orang yang suci dari dosa. Sebenarnya tidak ada orang yang suci dari dosa. Akan tetapi orang yang sangat minimal dosanya itu bisa mengetahui tanda-tanda kematian. Nah, apabila umpamanya seseorang si A sudah berazam untuk sholat dan ada orang maksum mengatakan bahwa kamu harus sholat karena kemungkinan waktumu sudah tidak melewati waktu. Akhirnya artinya usiamu sudah tidak melewati waktu ini. Nah, ketika orang yang diperingati tersebut tidak melaksanakan sholat dan betul meninggal, maka dia berdosa. Itu ya maksudnya. Yakfihi wahazal azmu khasun. Nah, ini azam yang di sini itu azam ya, azimah, niat yang kuat untuk melaksanakan sebuah ibadah. Nah, wahazal azmu khasun, dan azam ini khas. Fala yakfi anhu al azmul amu. Nah, ini azam yang diniatkan untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Fala yakfi anhu al azmul amu wa huwa al wajibu alal mukallafi indal bulugi. Nah, ini azam tidak dimaksud azam secara umum. Azam secara umum artinya berniat melakukan segala perintah Allah, berniat menghindari segala larangan Allah. Itu namanya azam secara umum. Nah, tidak masuk kategori di tadi, karena yang kita bahas tadi itu niat sholat dalam waktunya. Nah, itu namanya azam khas. Nah, ada namanya azam amun. Azam yang secara umum berniat melaksanakan ibadah pada umumnya. Alal mukallafi indal bulugi. Nah, ini azam bagi orang mukallaf indal bulugi, ketika usianya sudah mencapai usia balik. Bi ayyang azama ala fi'lil wajibati wa tarkil muharramati. Nah, seperti dia berniat untuk melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Nah, wa mahallu zalika fi sholati, kembali kemana lagi nih zalika. Nah, wa mahallu zalika, tempatnya itu tempat azam. Zalika itu yaudu ila al azam. Nah, tempatnya itu apa? Tempat azam itu tadi diprioritaskan untuk berniat sholat. Amma fil haji, adapun amma fil haji, jadi ini haji masuk ke azam karena dia ibadah secara umum. Amma fil haji fa iza mata tabayyana isyanuhu. Nah, apabila orang itu berazam berniat secara umum melakukan ibadah, tiba-tiba meninggal tapi belum haji. Kan dia tadi berniat azam dia berniat secara umum, mau kak bersakat, mau kak berpuasa ketika Ramadan, mau kak haji. Nah, tabayyana isyanuhu min akhiri sinnil imkani. Nah, apabila orang tersebut lama hidup setelah berniat dan memungkinkan usianya untuk melaksanakan ibadah haji dan tidak melaksanakannya, maka dia dia tampak secara nyata bahwa dia berdosa. Apabila dia mampu secara material dan secara materi dan mental, ya. Li'anna waqtahu al-umru, karena sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji itu berlaku sepanjang usia. Tapi kita sekarang ini perlu dikaji ulang sebenarnya, karena aturan sekarang persoalan haji ada umur-umur tertentu.
Jadi ini fikih ini zaman dahulu. Ini fikih perlu dikaji ulang. Ya, kita perlu kaji ulang. Afada zalika Atiyah. Ini pendapatnya seorang ulama yang bernama Atiyah. Kita lanjut. Fa in taro amani'un kahaidin. Apabila seorang mukallaf itu mengalami mani. Kalau mani dalam usul fikih itu hal yang menghalangi untuk melakukan ibadah. Itu namanya mani. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah, ada namanya mani. Jadi mani itu penghalang untuk melakukan ibadah. Kahaidin, seperti haid, au nifasin, atau nifas, au jununin, atau gila, au igmain, atau pingsan, au sukrin, atau mabuk, au riddatin, atau murtad, ba'dama madha min waktiha, setelah masuk waktunya. Kembali ke asalah, ai as-sholatu, ai waktu sholati. Nah, sekarang apabila seseorang mendapatkan mani, apakah itu maninya nifas, gila, pingsan, mabuk, atau dia murtad di dalam waktu sholat itu, ma yasa'uha bi akhaffa mumkinin. Nah, dia tiba-tiba ma yasa'uha bi akhaffa mumkinin, yaitu ada waktu di situ bisa dilakukan sholat bi akhaffa mumkinin, setidaknya di situ minimal 1 rakaat yang dimaksud. Seminimal mungkin waktunya. Tiba-tiba muncul mani, muncul haid, muncul nifas. Tapi tidak bisa tiba-tiba muncul itu nifas ya. Harus melahirkan dulu. Tiba-tiba melahirkan. Kalau saya lebih cenderung menerjemahkan tiba-tiba melahirkan. Bukan tiba-tiba nifas, karena nifas itu sebenarnya tidak bisa tiba-tiba. Harus melahirkan dulu baru nifas ya. Tapi kalau pingsan bisa tiba-tiba, mabuk juga bisa tiba-tiba. Kemudian murtad juga bisa tiba-tiba. Murtad ya, bisa tiba-tiba. Nah, ba'da ma madha min waqtiha, setelah masuk waktu, bi akhaffa mumkinin, sekadar waktu itu masuk, sudah bisa melakukan wudu di dalamnya, kita sudah melakukan sholat 1 rakaat. Nah, watuhriha linahwi salisin mimma la yasihhu mahu taqdimut tuhri al waqti. Nah, kemudian watuhriha linahwi salisin, kemudian fa in tara amanin kahaidin watuhriha ma yasaha watuhriha linahwi salisin. Kemudian ada waktu bersih bagi orang yang salis. Namanya salis itu orang yang anyang-anyangan. Tahu anyang-anyangan? Anyang-anyangan itu yang kencingnya keluar sedikit-sedikit. Itu namanya salisin dalam istilah fikih, salisul bauli. Salisul bauli itu keluar kencingnya sedikit-sedikit. Penyakit ya, penyakit biasa orang itu terjadi ketika infeksi saluran kencing. Itu bisa. Dan itu sebenarnya salisin di sini keluar kencingnya sedikit-sedikit. Nah, di sini masuk kategori orang yang menggunakan kateter. Masuk kategori orang yang menggunakan kateter. Nah, mimma la yasihhu ma'ahu taqdimut tuhri alal waqti. Nah, bagi orang yang salis tidak boleh mendahulukan wudunya sebelum masuk waktu. Kata yammumin wa tuhril mustahadati. Nah, sama dengan ketika orang tayamum. Nah, kan yang mewajibkan orang, mengharuskan orang tayamum itu, apakah kondisi orang tersebut tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena sesuatu sebab, ataukah tidak menemukan air, sama sekali tidak menemukan air.
bisa saja menemukan air, tapi air itu hanya untuk sekedar bisa diminum. Nah, dalam kondisi tersebut bisa dilakukan tayamum. Nah, persoalan tayamum tadi dan orang salis dan istihadah. Nah, orang salisul baul itu nanti sah sholatnya apabila dia berwudu ketika masuk waktu. Tidak boleh masih akhir zuhur sudah berwudu, tapi dia mau sholat asar. Nah, orang yang selalu keluar kencing-kencingnya sedikit-sedikit begitu, nanti sah sholatnya apabila wudunya masuk dalam rentang waktu. Nah, kenapa demikian? Dikhawatirkan banyak najis yang dia tampung. Nah, sama dengan tayamum. Begitu juga orang yang istihadah. Nah, perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan istihadah adalah keluar darah dari saluran yang biasanya dilewati haid. Akan tetapi bukan darah haid, bukan waktunya. Bukan waktu haid, tapi keluar darah. Itu namanya mustahadah. Itu namanya mustahadah, seolah-olah haid. Ya, seolah-olah haid. Nah, lazimah qada'uha. Jadi ceritanya, apabila seseorang sudah masuk waktu zuhur, ada 5 menit, cukup waktu di situ untuk melakukan sholat. Tapi dia menunda, tiba-tiba datang haid, datang gila, datang dan lain-lain sebagainya yang pernah disebutkan tadi. Nah, ketika maniknya itu selesai, dia wajib mengqada sholatnya. Paham? Ma'af fardi qabliha insaluha li jam'iha ma'aha wa adraka qadrahu li annahu adraka min waqtiha ma yumkinu fihi fi'aluha fala yaskutu bima tara'ah ba'dahu zalika. Nah, ini kemudian contohnya masuk waktu tapi tidak dilakukan sholat itu, kemudian menunggu masuk lagi waktu selanjutnya. Nah, ketika saya lanjut ya, pada wazalika bin nisbati lil junudi iza kana mutaqatta'an wastagraka waktul ula. Nah, ini contoh orang gila, tapi orang gilanya ini putus-putus gilanya. Putus-putus maksudnya tidak full waktu gila. Nah, tidak ini orang gila ya, sudah masuk 5 menit waktu zuhur. Tiba-tiba gila. Tiba-tiba di tengah waktu zuhur itu sadar lagi. Ketik 5 menit. Akhir waktu gila lagi. Nah, masuk waktu asar. Masuk waktu asar, sepanjang waktu asar itu tidak pernah sadar. Nah, di sini bagi orang gila tersebut, ketika dia sadar nanti wajib mengganti sholat itu dua-duanya. Kenapa dia wajib mengganti? Pertanyaannya, kenapa dia wajib mengganti? Sementara asarnya itu full time, dia gila. Zuhurnya putus-putus. Nah, wajibnya mengganti karena zuhur dengan asar itu bisa dipaketkan dalam bentuk jamak. Paham? Bisa dipaketkan dalam bentuk jamak. Jadi zuhur dengan asar bisa paket. Jadi kalau orang gila dan sadar betul ketika masuk waktu zuhur dan dia menyadari bahwa mungkin saja saya nanti gila waktu asar, sebaiknya dia jamak takdim memang nih. Kenapa? Ada yang lucu ya? Jadi begitu, karena paketnya itu begitu juga maghrib dengan isya. Ada paket jamak. Paket jamaknya itu zuhur dengan asar. Kemudian maghrib dengan isya.
wala yajibu ma'ahuma wa ba'daha in saluha li jam'ihi ma'ahuma. Nah, kalau dia melintas, umpamanya dia melintas ke maghrib isya, nah lain lagi ceritanya, dia paketnya lagi ke maghrib dan isya. Sebentar ya, sampai jam berapa? Masuk waktu saya? Oke, sebentar. Kita lanjut. Fa in shahha taqdimu tuhrihi alal waqti kawudu'i rifahatin lam yustarat idraku qadri waqtihi li imkani taqdimihi alaihi. Apabila seorang mukallaf itu sah mendahulukan bersuci sebelum masuknya waktu sholat, maka tidak disyaratkan kalau waktu yang terlewat sebelum timbulnya mani masih muat waktu cukup untuk melakukan bersuci, maka ia tetap berkewajiban mengqada sholatnya. Jadi sama saya penjelasannya yang dulu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kitab itu pengsarah biasa berulang-ulang. Sudah disarah lagi pada paragraf pertama, itu lagi disebut pada paragraf selanjutnya. Amma iza lam yudrik qadra zalika. Adapun apabila waktu yang terlewat sebelum mengalami mani itu tidak mencukupi untuk melakukan bersuci atau sholat hanya sekedar 1 rakaat, fala yajibu li adami tamkinihi min fi'lihi. Nah, tadi saya bercerita bahwa seorang yang belum muncul gilanya itu ada waktu sebelumnya, kira-kira dia bisa berwudu dan bisa sholat 1 rakaat. Maka ketika dia tidak sholat di situ, nah di waktu sholat lain dia harus mengqada sholatnya. Nah, ini pembahasan selanjutnya. Namun apabila masuk waktu sholat, tapi waktu sholat tersebut tidak cukup untuk melaksanakan wudu dan sholat meskipun 1 rakaat, maka terbebaslah dia dari qada sholatnya itu. Paham? Kita lanjut. Wa istastaghrakas soba awil kufrul asliyu waqtal ula. Apabila mani, ya itu kan soba seperti anak kecil, itu masih mani, dalam masuk kategori mani, dia belum diwajibkan. Nah, wa idza staqrakas soba awil kufrul asliyu waqtal ula, apabila mani seperti anak kecil atau kafir asli terjadi sepanjang waktu sholat pertama. Jadi ini kita membahas paket-paket sholat ya. Sholat pertama itu sholat zuhur, sholat kedua asar, sholat pertama itu maghrib, sholat kedua isya. Itu ya yang kita bahas. Kemudian summa zala fi waqti tsaniyah, kemudian sembuh pada waktu sholat yang kedua. Wa madha miqdarus salataini faqat summa tara'ah nahwu jununin min haidin ay ghairihi wajaba qada'uha in amkanahu takdimu tuhrihi afadal qadariyu. Nah, persoalannya. Nah, ini waktu pertama, ini anak-anak ini dengan kafir asli itu masih tetap anak-anak, belum dibalik.
masih kafir. Summa zala fil waqti saniyah, tiba-tiba masuk waktu asar, balik. Atau orang kafir tadi masuk Islam. Dan waktu yang terlewat itu, umpamanya dia kira-kira balik di akhir waktu asar, masih ada waktu 5 menit. Masih ada waktu 5 menit, tiba-tiba balik. Nah, ketika waktu akhir asar itu masih ada waktu di situ, kira-kira seorang yang balik itu bisa melakukan wudu dan melakukan sholat sebanyak 1 rakaat. Nah, itu dia wajib melakukannya di situ. Apabila dia tidak melakukan di saat itu, maka wajib dia mengqadanya di waktu yang lain. Paham? Kita lanjut. Walau tulatil mar'atu sholataha fahadat piha. Nah, pindah ke persoalan selanjutnya. Apabila ada seorang perempuan memanjangkan sholatnya, fahadat, tiba-tiba haid sementara sholat, tiba-tiba haid sementara sholat, fahadat fiha wa qad madha minal waqti ma yasa'uha walau khaffat au madalil musafiri min waqtil maksurati ma yasa'u raka'ataini lazimahuma al-qada'u nakalahu al-Qurdi an Syahri Raudah. Nah, apabila seorang perempuan memanjangkan sholatnya, biasa saja umpamanya orang bisa sholat, umpamanya sholat fardu itu 3 menit, tapi dia memanjangkan sholatnya, mungkin panjang bacaannya, atau dia tumak ninanya bagus. Nah, tiba-tiba dalam waktu sholatnya itu haid. Kita lihat kapan dia mulai sholat. Apabila sudah ada waktu masuk sholat, munromo bimacarita, tiba-tiba sholat, sementara sholat haid. Nah, ini juga harus diganti sholatnya ketika telah berhenti haidnya, karena sudah masuk tadi waktu sholat. Meskipun dia sholat, tapi dia dapat haid sementara sholat. Kenapa? Terlalu panjang bacaan sholatnya. Jadi itu sebenarnya mestinya ketika kita itu seorang perempuan menunggu, kan kita perempuan tahu, setidaknya kita punya jadwal. Oh, hampir memang maka haid, biasanya tanggal sekian saya haid. Jangan makin menunda-nunda waktu. Sebaiknya sholat di awal waktu, dan usahakan itu sunat fardunya baca surah yang kira-kira memungkinkan kita tidak dapat haid. Seperti itu. Karena meskipun kita sholat tapi tiba haid, jadi tidak, ini harus diganti. Selanjutnya, auzalal mani'u minal mawani'i as-sabi'ah. Nah, sekarang persoalannya, penghalang itu sudah lenyap. Auzalal mani'u, penghalang itu sudah lenyap. Berapa tadi penghalang? 7 macam penghalang. Yang pertama, hiya al-kufru, al-kufrul asliyu. Penghalang itu, penghalang untuk melaksanakan sholat, karena syarat wajibnya sholat itu kan Islam. Oke? Kemudian as-soba, syarat wajibnya sholat itu balik. Kemudian al-junun, syaratnya sholat itu harus berakal. Kemudian al-igma, masuk kategori tidak berakal. Kemudian as-sukru juga masuk kategori tidak berakal. Wal haid,
Nah, al-haid itu syaratnya sholat itu kan suci. Kemudian an-nifas masuk juga bertentangan dengan syarat sahnya sholat yaitu suci. Nah, wa qad baqiya minal waqti qadran atau zaman takbiratan litahrim pa aksar wa khala asyahsu minha qadrat tuhri was shalah lazimathu ai wajabat as-sholatul waqti alaihi li idraki juz'in min waqtiha. Nah, apabila seorang itu sudah hilang semua penghalang-penghalangnya di akhir waktu, akan tetapi waktu itu masih bisa dia takbiratul ihram, masih bisa dia sholat 1 rakaat, maka dia harus juga melakukan sholat pada waktu itu. Kama yalzimu al-musafiru itmamaha biktidaihi bimukimin fi juz'in minhu. Nah, sebagaimana lazimnya bagi seorang musafir untuk menyempurnakan sholatnya apabila dia bermakmum bagi orang mukim. Contoh, kita lagi perjalanan ke Makassar. Makassar dengan Parepare itu sudah masuk kategori bisa mengkasar sholat. Bisa memendekkan yang 4 menjadi 2. Nah, tetapi singgah di Mangkoso, kita dapat di sana sholat jemaah zuhur umpamanya. Nah, kita ikut, gugur kasar sholatnya karena kita ikut bagi orang yang mukim. Itu maksudnya ya, kita mengikut bagi orang yang mukim. Hakasa sholatu allati qablaha duna ma ba'daha wa inna ma talzimul lati qablaha ma'aha wa in jumi'at ay tilka shalah ma'aha au ma'as sholatil waqti wa khalas syahsu minal mawani qadratil qasolati aidan ala ahab mumkinun li anna waqtas sholati swahibatal waqti. Nah, jadi inti persoalannya adalah dimanapun sebenarnya orang itu apabila sudah mendapatkan waktu sholat, sebaiknya dia melaksanakan sholat sebelum kira-kira, karena tidak menutup kemungkinan yang namanya mawani usholah bisa saja muncul sewaktu-waktu. Dan apabila seseorang itu sudah terbebas dari segala yang menghalangi diwajibkannya sholat, maka saat itu juga wajib untuk melaksanakannya. Oke, saya rasa pengajian kita cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan lagi oleh pemateri selanjutnya pada pekan depan. Mari kita bersama-sama mengakhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah. Kita titipkan kembali ilmu kepada yang pemiliknya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka fima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wala tansanahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbi, kami titipkan kembali ilmu ini kepadamu dan kembalikanlah ia kepada kami apabila kami membutuhkannya, dan janganlah engkau membuat kami lupa. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم